kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Dewi Kesuma. Pagi itu, Krempeng dan Sanggul sampai di Gua Teratak. Mereka tertawa panjang ketika melihat dua darah jelita. Mereka bertemu Roro Semi dan Sirih yang kembali menengok tempat di mana Aji Sukmo pernah bersemedi selama 7 hari 7 malam. Krempeng dan Sanggul tidak mau tahu dengan jeritan kedua gadis itu. Roro Semi dan Sirih terhimpit sampai di dinding goa, dan kedua penjahat itu semakin mendekati mereka, mendekat dan mendesak. Biadab, kalian penjahat, kalian manusia berhati binatang. Pergi kalian. Pergi. Aku akan rugi sekali apabila meninggalkanmu begitu saja, anak cantik. Ayolah cantik, tidak perlu takut, tidak usah takut. Aku tidak akan menyiksamu dan aku tidak akan menyanyiakan dirimu, cantik. Aku akan memberimu kenikmatan dan keindahan dan kita bertamasya bersama. Setan kau, jangan sentuh aku. Tolong. Diam. Diam. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Tolong. Diam kau. Krempeng dan Sanggul terkejut sekali ketika seseorang menendangnya. Keduanya terjengkang dan terhuyung ke belakang. Roro Semi dan Sirih pun berangkulan. Mereka menghindar, menyaksikan pemuda linglung mencecar kedua penjahat itu. Ayo, ayo. Bisa kalian hanya mencelakakan orang-orang yang lemah, dan aku tidak akan membiarkan kalian sewenang-wenang. Ayo, ayo, majulah, bangkitlah. Lawanlah aku. Jangan mengganggu gadis yang tidak berdaya, ya. Siapa kau? Pemuda jalanan. Siapa kau, Bopeng? Hingga berani mengganggu kami? Iya, wajahku memang bopeng, tubuhku memang buruk dan totol-totol hitam. Tapi hatiku tidak seburuk dan sejahat kalian. Krempeng, jangan banyak mulut. Kita hajar dia biar mampus. Ya. Ayo, bangkitlah, dan kau maju. Kau lihat, kawanmu terkapar dan mulutnya mengeluarkan darah. Ayo, ayo, majulah dan lawanlah aku. Ayo. Kau berani melukai kawanku, dan aku tidak akan membiarkan bocah sombong. Iya, sekarang akulah yang perlu kau hadapi, dan jangan banyak bicara. Ayo. Hei, kamu bermain-main dengan pedang ya? Senjata itu kan sangat tajam dan bisa menumpahkan darah. Iya, pedang ini memang akan menghancurkanmu dan akan menumpahkan darahmu. Kau telah melukai kawanku, dan aku akan membalasmu. Ayo kita pergi dari sini, kita harus lari. Pemuda itu akan menang. Pemuda bopeng itu si linglung. Ayo kita pergi dari sini. Ayo kita pergi. Ayo kita lari. Ketika linglung berkelahi makin dahsyat melawan Sanggul dan Krempeng, maka Sirih dan Semi berlari meninggalkan Gua Teratak. Meninggalkan perkelahian yang semakin sengit, Krempeng telah jatuh di lantai goa dengan mulut berlumuran darah, dan kini Sanggul menyabetkan pedang ke sana kemari, ingin membabat batang leher linglung. Dan kalian masih nekat lagi? Pedangmu telah terlempar, kawan. Dan kau mau mati begitu. Jangan sombong, bocah jelek. Jangan sombong. Bopeng, aku masih berani melawanmu. Aku bisa memuntir batang lehermu. Mampuslah kau. Ayo, rasakan.
mulut kalian berlepotan debu dan darah. Selamat tinggal kawan. Selamat tinggal. Pemuda linglung itu pun melompat meninggalkan Krempeng dan Sanggul yang jatuh tak berdaya di lantai goa dengan berlepotan darah dan debu. Pemuda linglung itu berlompat-lompatan meninggalkan Gua Tratap, mengejar Sirih dan Semi. Mengapa kalian bertengkar dengan mereka? Bukankah kau... Tentu saja kalian sudah lupa kepadaku. Anak-anak cantik sama kawannya kok lupa sih? Kau lupa padaku? Iya. Bukankah kau linglung? Iya, kau yang cantik. Tak lupa padaku, Roro Semi ya? Aku masih ingat kamu. Dan kamu, bukankah Sirih ya? Iya kan? Iya, namaku Sirih. Linglung, saya mengucapkan terima kasih karena kamu mau menolong kami. Iya, aku juga mengucapkan terima kasih, Linglung. Iya, tak apa-apa. Kalau kamu tadi terus disergap kedua orang itu, bagaimana? Ayo. Kamu tidak mau mengajak aku pulang? Linglung, maaf, kami harus buru-buru pulang. Iya, kami harus pulang, Linglung. Maafkan kami. Sirih, Semi, tunggu aku. Aku ingin main ke rumah kalian. Tunggu. Linglung akhirnya ikut berlari mengejar Roro Semi dan Sirih. Mereka berkejar-kejaran di semak belukar. Mereka tak pernah peduli duri-duri dan ilalang yang menggores kaki mereka. Mengapa kalian berlari-lari meninggalkan aku? Kan aku tidak berbuat jahat. Aku kan bermaksud menolong kalian. Maafkan aku, Linglung. Iya, aku harus segera pergi. Iya, aku juga harus pergi, Linglung. Maafkan aku. Kalian mengapa tidak mau berkawan dengan aku? Aku kan tidak jahat. Aku kan baik. Ya, memang wajahku jelek. Kulitku penuh dengan bekas luka borok. Ya, inilah aku. Tapi kumohon kalian mau berkawan dengan aku, ya? Ya, mau Linglung, maafkan aku, Linglung. Aku harus pulang. Aku tidak mau orang itu mengejar lagi. Iya, Linglung, kami harus segera pergi. Kami tidak ingin dikejar mereka. Kan ada aku. Aku kan bisa menolong kalian, membantu kalian. Mereka itu sudah mampus. Kau membunuhnya, Linglung? Iya, kau membunuhnya. Aku tidak membunuhnya. Aku hanya memukulnya. Mereka jatuh dan roboh di lantai goa. Kau telah membunuhnya, Linglung? Iya, kau telah membunuhnya. Tidak. Aku tidak mau membunuh orang. Mereka kan bukan nyamuk, Sirih. Tapi kalau mereka tak berdaya di lantai goa, artinya mereka mati. Aduh, kalian menuduhku jadi pembunuh ya? Kan aku membantu kalian, melindungi kalian. Coba kalau mereka tidak kupukul, mereka kan pasti akan memaksa kalian. Mengapa kalian berpikiran jahat kepada aku? Jangan begitu, Sirih, Semi. Masa kan sama kawan menuduh yang tidak. Enggak ya. Berkawan dengan orang yang jelek seperti saya. Kalau dengan Sukmo, kalian ya mau. Linglung, kami tidak bermaksud menyakitimu. Tidak bermaksud tidak mau berkawan dengan kamu. Tetapi kami harus buru-buru pulang. Kamu tahu kan? Sudahlah, sana pulang. Aku tahu kalian tidak mau berkawan denganku. Ya, sudah. Pergi sana, pergi. Ya, mudah-mudahan ada penjahat lagi. Mereka meninggalkan aku. Jagat Dewa Botoro. Inilah bila nasib berwajah bopeng seperti aku
Walaupun aku berbuat baik pun tidak mau diterima dan tidak akan diterima sebagai kawan. Memang susah punya nasib orang jelek. Mama, mengapa aku bisa begini? Kalau kamu sih ganteng, jadi punya kawan yang cantik-cantik. Linglung dengan lesu berjalan meninggalkan tempat itu. Hatinya kecewa sekali karena Roro Semi dan Siri seakan-akan tak mau berterima kasih atas jasanya melindunginya. Pemuda linglung itu berjalan terhuyung-huyung dengan hati yang sedih sekali. Lalu ia pun akhirnya hilang di antara semak belukar. Begini ya, kalau jadi orang jelek, walaupun berbuat baik, tak ada yang mau menerima. Dasar orang-orang di dunia ini aneh. Kalau dengan orang-orang yang berwajah bagus, mereka mau menerima walaupun orang itu jahat. Serba salah. Lebih baik aku tak mau berbuat apa-apa. Percuma. Seperti Seri dan Roro Semi tak tahu berterima kasih kepada aku. Ditolong. Lebih baik pulang saja. Aduh, di mana aku? Di mana aku? Kurang ajar, bocah bopeng itu memukulku. Aduh. Krempeng? Ada apa? Krempeng? Kepalaku pening. Aduh. Kita telah dipecundangi bocah bopeng itu, Krempeng. Iya. Kita kalah. Hampir saja kita mendapatkan makanan lezat, tetapi kini harus lepas lagi. Ayo bangun. Bangun. Kalau kalian ingin boga mentah dan tendangan lagi, ayo bangun, ayo. Wajah kalian berlepotan lumpur dan darah. Ayo bangun, lawanlah aku kalau mau. Wow. Kurang ajar. Dia telah melukaiku. Awas, suatu ketika aku akan menghajarmu. Sialan, kamu sudah melukai kami. Ternyata kalian belum becus bangun ya. Kalian pusing. Wah, kasihan. Baru dibegitukan saja payah. Begitu kok mau mendekati pacar-pacarku. Nggak tahu diri. Selamat berpusing-pusing. Selamat tinggal kawan-kawan. Sanggul dan Krempeng jengkel sekali diejek oleh pemuda linglung yang telah melukai mereka. Sanggul dan Krempeng hanya bisa berpandangan sambil berusaha untuk bangkit. Namun kepala mereka nampak pening, terasa sakit dan berdenyut-denyut. Bahkan seluruh tubuh mereka terasa ngilu sekali. Krempeng, siapa bocah edan itu? Mana aku tahu, Kakang. Aduh, aku sudah tidak mau melayaninya lagi jika tidak ingin babak belur seperti ini. Aku punya akal, Krempeng. Justru dengan luka-luka pada tubuh kita ini, kita punya alasan untuk kembali pulang. Maksudmu, Kakang? Katakan saja kita telah bertemu dengan Aji Sukmo yang menculik Rara Sunti. Kita telah bertemu dengan Dewi Maut hingga kita dihajar rame-rame, kita dikeroyok. Bagaimana? Iya, usulmu bagus sekali, Kakang. Hingga kita nanti tidak dimarahi Ki Srenggi dan Kakang Kalongking. Begitu? Bagus. Ayo kita pulang saja. Kita pulang. Linglung, kau dari mana? Aku mencarimu. Dari jalan-jalan. Aku tidak percaya. Kau dari mana? Di pundakmu ada noda darah. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa, Mo. Linglung, aku ingin kau jawab pertanyaanku dengan jujur. Dari mana kau? Pundakmu terdapat percikan darah, dan aku melihat memar di pelipismu. Kau habis bertengkar? Iya, Mo. Aku berkelahi, Mo. Siapa yang ingin celakakan dirimu? Katakan padaku. Mo. 2 orang penjahat, Mo. Apa? 2 orang penjahat? Siapa mereka? Aku tidak mengenalnya, Mo. Mana aku tahu. Yang satu
krempeng, yang satunya lagi agak gendut dan punya jenggot yang lebat, Mo. Iya, Mo. Tunggu dulu. Krempeng. Dan yang satunya punya janggut yang lebat. Linglung. Di mana kau menemukan mereka? Di mana, ha? Di mana mereka menghadangmu? Mo. Aku bertemu dengan mereka di Gua Tratak, Mo. Linglung, kau telah bermain-main sampai di Gua Tratak. Untung Yang Maha Kuasa masih melindungimu. Kalau tidak, aku tak tahu apa yang terjadi padamu, Linglung. Krempeng dan Sanggul. Ya, yang kau hadapi adalah Krempeng dan Sanggul. Jadi kau mengenalnya, Mo? Iya. Aku bukan hanya mengenalnya, Linglung. Aku pun pernah bertengkar dengannya, dan aku pernah melumpuhkan mereka berdua. Linglung. Iya. Kau masih merahasiakan sesuatu di depanku. Katakan. Jangan sampai kau mengundang masalah hingga kedua orang itu dan orang-orang yang bersamanya lari ke sini dan mencelakakan kita semua. Nah, katakan dengan jujur, apakah kau diikuti mereka? Tidak, Mo. Tidak. Aku berhasil mengalahkan mereka, Mo. Benar? Iya, Mo. Dan tidak ada yang menguntitmu kemari? Berilah aku kepastian. Tak ada yang menguntitmu kemari? Iya, Mo. Tidak ada. Sungguh, Mo. Sungguh. Tidak ada yang menguntitku, Mo. Linglung, aku tidak mau kau main-main. Sebab aku pernah mengalami masalah yang sama seperti yang kau hadapi pada saat ini. Sungguh, Mo. Mereka hanya berdua dan aku menghadapinya, Mo. Mereka kutendang dan kujotos. Lalu mereka kalah, Mo. Iya, Mo. Mereka kalah, Mo. Aku tak mau kau bergurau. Jangan main-main. Kau tahu, kalau aku dan kamu saja yang menghadapi, tidak masalah. Tetapi ada Roro Sunti, ada Nyai Sorok. Ini yang bisa menimbulkan masalah, Linglung. Kasihan mereka. Kau tahu, Roro Sunti sendiri masih dalam keadaan sedih. Kita harus bisa menghiburnya. Nyai Sorok berkali-kali menghadapi masalah dan persoalan yang kusebabkan oleh kebodohanku, ketololanku, dan kebandelanku. Atau kau tidak tahu semua ini? Maafkan aku ya, Mo, ya. Ya, maafkan, Mo, ya. Kan aku tidak sengaja, Mo. Sengaja atau tidak, aku tidak ingin kau mengundang musuh ke sini. Kau sudah kuperlihatkan bagaimana gubuk Nyai Sorok di Tratak dibakar hangus hingga tinggal arang dan abunya. Aku tidak ingin kejadian itu terulang lagi di sini, Linglung. Kita harus mengasihi Nenek Sorok dan Sunti. Maafkan aku ya, Mo, ya. Ya, maafkan ya. Aku salah, Mo. Tapi aku tidak sengaja kok, Mo. Aku hanya lewat. Lalu mereka mengeroyokku, Mo. Mo. Anu apa lagi? Ayo, jangan pelintat-pelintut. Katakan, ada masalah apa sebetulnya? Di sana aku lihat Roro Semi dan Siri. Ayo cepat katakan. Roro Semi dan Siri kenapa di Gua Tratak? Atau kau? Mo, kedua penjahat itu mau mencelakakan mereka, Mo. Aji Sukmo terbelalak. Ia terkejut sekali mendengar apa yang dituturkan oleh Linglung. Aji Sukmo menjadi tidak tenang. Hatinya berdebar-debar. Ia mengkhawatirkan Roro Semi dan Siri apabila mendapat gangguan dari Sanggul dan Krempeng, anak buah Ki Srenggi yang memang jahat dan kurang ajar. Katakan, Linglung, ada apa sebetulnya? Pastikan bahwa Roro Semi dan Siri selamat. Jangan sampai mereka ikut celaka gara-gara kita. Kau ini, Linglung, jangan membuat gara-gara. Mo. Ya, aku sedih sekali, Mo. Sekalipun mereka kutolong, tapi mereka menutup mata untukku, Mo. Jagat Dewa Betara. Linglung. Katakan, mereka selamat? Iya, Mo. Mereka selamat. Aku melindungi mereka, Mo. Kalau begitu, aku ingin menengok mereka. Kumohon jaga Sunti dan nenek baik-baik. Kau dengar itu? Iya, Mo. Aku dengar. Kalau kau tidak mendengarkan kata-kataku, kita lebih baik tidak usah berkawan, Linglung. Jangan menambah persoalan lagi di sini.
Aku sudah cukup merepotkan Nyai Sorok. Aku sudah membuat beban bagi Roro Sunti. Aku ingin membahagiakan mereka berdua. Tapi apa yang terjadi? Sudah gubuknya dibakar, selalu dikejar-kejar, dan aku kemarin melihat orang-orang Kisrenggi mencariku. Mo, kamu mau kan memaafkan aku? Mo ya. Ya, aku maafkan. Tapi aku pergi dulu. Aku akan menemui Roro Semi dan Sirih. Mo, apa lagi? Kenapa ya Mo ya? Mereka tidak mau berkawan denganku, Mo. Apa? Mereka tidak mau berkawan denganku, Mo. Aduh. Kau saja yang mengada-ada. Tak mungkin mereka tak mau berkawan. Iya, Mo. Walaupun aku telah berbuat baik pada mereka, mereka tidak mau berkawan denganku. Oh, aku sedih, Mo. Linglung, kau harus ingat masa lalumu. Kau telah membuat mereka kecewa. Karena saat mereka bekerja, saat mereka mandi, kau intip. Kau ingat itu? Itu kan masa lalu, Mo. Kamu kok mengingat-ingat terus? Aku kan sudah minta maaf, Mo. Masa kan orang yang bersalah tidak dimaafkan? Mo, tolong ya, Mo ya. Kalau kau bertemu mereka, biarlah mereka berkawan. Begitu, Mo. Jangan menyingkirkan aku, Mo. Jangan sia-siakan Linglung, Mo. Itu urusan kau sendiri. Urusanmu sendiri. Aku akan pergi. Tolong jaga Sunti baik-baik. Jangan menimbulkan persoalan baru. Aku pergi. Linglung menjadi salah tingkah. Ia hanya bisa memandangi Sukmo yang melangkah buru-buru, lalu melesat hilang dalam semak belukar. Tubuhnya melesat bagaikan seekor monyet yang marah. Linglung hanya bisa terenganga. Lalu ia pun membalikkan badannya dan menuju ke gubuk Nyai Sorok. Linglung? Oh, kau... Linglung, kenapa pundakmu dan pelipismu? Tidak apa-apa. Aku habis berburu babi hutan. Kau tidak bohong padaku? Tidak, Sunti. Aku tidak bohong padamu. Aku melihat kau sedih sekali. Kenapa? Ada yang bisa aku bantu? Aku tidak tahu harus bilang apa padamu, Sunti. Memangnya kenapa? Mengapa banyak orang selalu menyalahkan aku? Padahal aku berusaha berbuat baik. Apa yang telah kau lakukan, Linglung? Hingga kau disalahkan orang lain? Kau dari mana? Aku tidak dari mana-mana. Tapi apa yang kulakukan selalu salah, Sunti. Mengapa bisa begitu? Nasib orang yang jelek dan buruk muka sepertiku ini ya, nampaknya tidak pernah mujur, Sunti ya. Linglung, bicara tentang mujur atau tidak, kita barangkali sama-sama pernah merasakannya. Kau telah melihat sebagian sejarah hidupku, bukan? Tapi kau lebih untung, Sunti. Kamu cantik. Iya, cantik. Mengapa kau bilang begitu? Kau tidak melihat betapa sedihnya hatiku. Derita yang bertubi-tubi datang di hadapanku, dan hidupku telah hancur, Linglung. Tidak ada yang bisa menolongku. Tidak ada yang bisa menghibur jiwaku. Hatiku telah berkeping-keping, dan aku tidak punya harapan lagi. Loh, mengapa bisa begitu? Kau kan cantik. Kamu disayang nenek, disayang Sukmo juga. Aku pun sayang. Kenapa tidak beruntung, Sunti? Kau tidak tahu siapa diriku, dan orang lain tidak akan pernah tahu apa yang kurasakan, Linglung. Termasuk aku? Iya, termasuk kamu dan semuanya. Loh, kenapa begitu, Sunti? Mengapa kau tidak bilang dan bagi-bagi duka kepadaku, Sunti? Duka cita, kesengsaraan, penderitaan dan kepedihan tidak mungkin bisa dibagikan pada orang lain. Kau paham itu, Linglung? Aku orang bodoh, Sunti. Mana aku tahu. Aku kalau sedih ya cuma diam, bicara dengan angin, bicara dengan langit, dengan bulan, dengan bintang,
dengan matahari. Wah, pokoknya dengan alam ini. Iya, aku tidak bisa mengatakannya, Sunti. Iya, aku mengerti. Dan alam ini memang sahabat terbaik yang bisa mendengarkan luka hati kita, Linglung. Lain dengan manusia yang hanya bisa diajak bersenang-senang. Kalau kita jatuh dalam kepedihan, mereka akan pergi dan menertawakan kita. Apabila kita menangis pedih, mereka akan berlalu. Lain kalau kita bersuka cita dan punya harta benda, mereka akan datang dan menghampiri dan ikut mengeluh-elukan kita. Bukankah begitu, Linglung? Aku tidak bisa cerita kepadamu, Sunti. Aku belum pernah kaya. Aku miskin melulu. Sejak kecil aku menderita. Syukurlah. Bersyukurlah menjadi orang yang miskin, karena kita bisa menikmati apa yang ada pada kita. Kita bisa mengucapkan syukur dengan hembusan napas kita. Kita bisa bersyukur dengan apa yang kita pakai, apa yang kita makan, dan apa yang kita tempati. Kita tidak akan pernah mengeluh. Bukankah begitu? Mengapa kamu tahu hatiku, Sunti? Diam-diam kamu juga pintar ya, pintar. Pengalaman hidup ini memberikan pelajaran yang berarti dalam hidupku, Linglung. Aku pernah kecewa, aku selalu menderita, dan aku pernah teraniaya. Aku juga pernah disayangi oleh orang-orang di sekelilingku. Sebaliknya, aku pernah dicaci maki, dibenci, dan diolok-olok oleh orang-orang yang paling kusayangi. Tapi aku tidak begitu kan, Sunti? Iya, kau lain dari yang lain. Aku mengucapkan terima kasih karena kau selalu membacakan syair-syairmu dikala aku sedih. Terima kasih, Linglung. Jadi kau mendengarkan syairku? Iya. Terima kasih untuk semua itu. Roro Sunti tersenyum penuh arti pada Linglung yang telah banyak berjasa dalam kepedihannya. Kedua anak manusia itu lama sekali saling berpandangan. Kemudian Roro Sunti berbalik meninggalkan Linglung. Ia masuk ke dalam biliknya. Linglung duduk di balai-balai bambu hingga terdengar ceritanya menjerit bagaikan jeritan hatinya. Sementara itu, Haji Sukmo telah sampai di sudut desa Tratap, di mana ia sering bertemu dengan Roro Sumi dan Siri. Maafkan aku, bila kalian sekarang sulit menemui aku. Sukmo, kau... bagaimana keadaan Roro Sunti? Bagaimana? Apa kau telah menemukannya? Aku belum mendapat berita tentang Roro Sunti, Semi. Hingga saat ini, aku selalu mencarinya. Jadi, kau belum ketemu dengan dia, Sukmo? Iya, aku belum mendapatkannya. Siri, Semi. Iya? Aku kemari mencemaskan kalian. Aku khawatir bila ada orang yang mengganggu kalian. Hatiku tak enak. Sukmo, kau tahu apa yang kami alami? Iya, Sukmo. Hampir saja kami mati ditikam oleh perampok. Ada orang-orang jahat yang sering datang ke tempat kami. Untung bocah Edan itu datang menolong kami. Maksudmu? Itu si Linglung. Ia tiba-tiba datang dan melawan kedua penjahat itu untuk melindungi kami. Tapi kami masih sulit untuk menerimanya. Dan kami susah berkawan dengan pemuda Edan itu. Mengapa kalian menyia-nyiakan dia? Kasihan Linglung, Siri, Semi. Bukankah ia anak baik-baik? Baik-baik? Iya. Kami tidak akan pernah melupakan peristiwa di pinggir kali, Sukmo. Iya, pemuda itu sih nampaknya baik, tetapi juga punya maksud jahat pada kami, hingga kami tidak bisa berteman dengannya. Kalian tidak boleh menilai buruk pada orang lain sebelum tahu siapa sebenarnya Linglung. Tapi memang ia punya keinginan jahat pada kami juga, sekalipun ia melindungi kami dari dua penjahat yang akan memaksa kami. Iya, Sukmo. Kami takut setiap kali melihat temanmu itu. Sekarang, apakah kalian masih bersama-sama? Jadi kau mendengar berita darinya tentang kami, begitu? Tentu kau masih bersamanya, bukan, Sukmo? Tidak. Kami tidak pernah bersama-sama. Kami ketemu karena Linglung juga suka mengembara. Kalau begitu, siapa yang memberitahukan bahwa kami dalam bahaya? Kau tahu siapa aku? Aku tak pernah diam. Dan aku selalu berjalan mencari apa sebetulnya yang tidak pernah aku mengerti. Apa, Sukmo? Selalu pergi dan mencari yang tidak pernah kau mengerti? Itulah aku. Aku hanyalah sepotong jasad yang terus mengembara, yang berjalan tanpa arah dan tujuan. Aku ini sekeping hati yang ingin mencari jalan, ingin mencari dan terus menyusuri tapak-tapak kecil yang hitam. Tapak-tapak hitam yang terus kususuri, sampai sejauh mana tapak-tapak itu ada.
Kasihan kau, Sukmo. Kasihan? Hah, tidak. Kau tidak perlu mengasihani diriku. Jalanku masih panjang, dan aku harus terus tetap melangkah. Sirih, Semi, aku senang melihat kalian dalam keadaan baik-baik. Kalian tak apa-apa? Seperti yang kau lihat, Sukmo, kami dalam keadaan baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja, Sukmo. Kudengar dari Sirih kau selalu sakit, Semi. Sekarang kau sehat dan kau tidak terganggu. Kau tidak apa-apa, bukan? Iya, hanya kadang-kadang sedikit pusing, Sukmo. Aku jarang keluar lagi. Aku takut pergi jauh-jauh dari rumah. Kau adalah gadis yang baik. Kalian tidak boleh pergi sembarangan tanpa sepengetahuan orang tua kalian. Jangan pergi kemana-mana tanpa pengawalan. Kalian tahu itu? Iya, kami tahu. Kami ngerti, Sukmo. Tapi kami kan rindu kamu. Katanya kamu sering ke Teratak. Kamu sering ke goa itu ya? Iya. Aku memang tiap kali datang ke gua itu sebagai rasa bersalahku. Gua itu sekarang terbengkalai karena tak ada yang menunggu gara-gara ulahku. Jadi, kau akan tetap ke sana? Bolehkah aku tahu beberapa hari sekali kau datang ke sana, Sukmo? Itu pun tidak tentu, Sirih. Mungkin, ya sepasar sekali aku datang. Atau dalam batas waktu yang tidak tentu. Kalau aku sempat, aku pasti datang. Tetapi waktunya tidak tentu. Kalau begitu, kau tidak mau bertemu kami lagi ya? Jangan begitu, Roro Semi. Aku tidak akan pernah melupakan persahabatan kita selama ini. Kita telah menjadi kawan yang baik. Kau dan kau, Sirih, adalah teman-temanku yang baik. Dimanapun aku berada, aku tidak akan pernah melupakan kalian. Benarkah begitu? Kalau kau pergi, kau akan tetap ingat aku. Kalau pada Sirih sih selalu ingat. Tapi kalau padaku, aduh, kau jangan nakal, Sirih. Kalian adalah kawan-kawanku yang baik. Doakanlah agar aku bisa menolong Roro Sunti. Sunti? Kau akan terus mencarinya? Ya. Seorang kawan yang baik harus rela berkorban untuk sahabatnya. Demikian pula aku. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk kalian. Sukmo, sekarang kau tinggal di mana? Aku tidak punya tempat tinggal yang menetap. Aku seorang pengembara. Aji Sukmo. Selama kakiku masih kuat, aku akan tetap berjalan. Aji Sukmo tersenyum pada Roro Semi dan Sirih. Lalu ia membalikkan badan dan bersedekap memandang daun yang berayun-ayun di hala angin. Hatinya terharu menerima persahabatan Sirih dan Roro Semi. Kembali ia teringat pada bayangan Roro Sunti yang dulu selalu bermain bertiga dengan mereka. Hatinya terasa ngilu teriris-iris. Ketulusan kalian membuat hatiku terharu. Aku bahagia menerima kalian. Tak ada yang lebih baik dari kalian, Sirih, Semi. Jika Tuhan memperkenankan, aku sebetulnya ingin senantiasa bersama-sama kalian. Tetapi langkah-langkahku masih panjang, dan aku harus berjalan terus. Apakah ini pertanda bahwa kau tidak akan pernah menemui kami lagi, Sukmo? Kau akan pergi jauh, Sukmo? Aku sendiri tidak tahu, Sirih, Semi. Aku akan tetap berjalan, dan aku akan terus melangkah apabila hati dan pikiranku menginginkannya. Sejak pertama kami mengenalmu, kau penuh misteri, pemuda tampan. Kau jangan berolok tentangku, Semi. Tetapi inilah aku. Berdoalah untukku, agar tetap mendapatkan waktu untuk bertemu dengan kalian berdua. Di sini, di sudut desa ini, di pinggir hutan yang sunyi. Kau janji? Aku tidak berani berjanji, Sirih, Semi. Tetapi aku tetap kalian terima sebagai teman, bukan? Aji Sukmo, Aji Sukmo. Siapa yang menolakmu? Kau tetap kawan kami, sahabat kami. Jikalau kau pergi jauh, janganlah lupa pada kami. Apabila ada waktu yang baik untukmu, tentu kau mau melangkahkan kaki ke sini, bukan? Tentu, Sirih. Bila kau telah bertemu dengan Roro Sunti, kau harus membawanya ke sini untuk menemui kami, ya? Tentu. Tentu, Semi, Sirih. Sekarang, izinkanlah aku pergi. Sukmo! Sukmo akhirnya melangkah meninggalkan Roro Semi dan Sirih. Beberapa saat lamanya ia menghentikan langkahnya dan menoleh kepada kedua gadis itu yang ditinggalkannya dengan tatapan mata sendu. Ia tidak tahu apabila ada dua pasang mata yang memperhatikannya dari kejauhan. Sukmo terus melangkah.
melangkah tertunduk, dan ketika sampai di tempat yang sunyi, ia kemudian melompat bagaikan seekor harimau yang menerjang belukar. Sementara itu, dua pasang mata yang ada di balik rimbunan pepohonan itu hanya bisa saling berpandangan. Mereka menunduk, lalu kembali saling berpandangan. Celaka, ayo kita harus buru-buru pulang. Tapi bagaimana? Aku tidak mungkin mengikuti langkahmu yang sangat cepat. Sekarang pejamkanlah matamu ya. Kau mau kan ku gendong? Linglung, kau jangan main-main. Aku tidak punya waktu lagi, Sunti. Kau jangan keras kepala. Kalau nanti Sukmo sampai di rumah duluan, kita bisa celaka. Ini semua kan usulmu, Sunti. Jadi aku sudah membantu. Kau harus mendengarkan aku. Linglung, bagaimana ini? Kau harus menurut aku, Sunti. Ayolah, kau ku gendong. Aku tidak akan macam-macam padamu. Aku kan adalah kawanmu, sahabatku, dan kau adalah kekasih Sukmo. Aduh. Kamu jangan nakal, Sunti. Sakit kan kalau dicubit. Kalau nyubitnya sayang, aku mau. Kau mulai nakal. Kamu yang keras kepala. Akan ku gendong ya. Mau ya? Ayolah ku gendong. Biar cepat sampai di rumah. Aku kuat membawamu berlari kencang. Iya, ayo. Jangan sampai Sukmo sampai di rumah duluan. Ayo. Lalu bagaimana? Kau bisa kupanggul. Ayo, pokoknya kamu tidur saja di pundakku. Dan aku akan menggendongmu. Iya, ayolah. Tapi Linglung, aku... Waktu kami tolong, kau digendong Sukmo di bahu. Begini nih. Jangan ribut. Nanti Sukmo mendengar. Dia peka sekali dan dia bisa mendengar dari ratusan kaki. Ayo, cepat. Diam saja ya. Kau pura-pura mati ya. Hup. Roro Sunti meringkuk di pundak Linglung. Ia pura-pura pingsan dan semampir tak berdaya dipanggul Linglung. Dengan terengginas, Linglung memanggulnya, lalu melompat cepat menyibak semak belukar. Ia berlari makin cepat bagaikan angin. Sementara itu, Aji Sukmo pun melompat-lompat menghindari semak dan duri. Ia menuju ke Goa Teratak. Ada yang mengetuk-ngetuk pintu hatinya setiap kali berada di wilayah Teratak. Ia merasakan desir-desir aneh dalam batinnya. Aku seperti melihat bayangan-bayangan dan kelebat hitam di antara pepohonan. Aku juga mendengarkan seseorang yang melompat dan berlari-lari. Ada orang yang mengintipku. Kalau ada yang ingin main-main, kalian menghadapi Sukmo. Orang-orang yang dilahirkan jahat, ia akan selalu berbuat jahat. Dan dia tidak jera apabila sudah pernah terbentur batu. Tapi kali ini Sukmo tidak akan pernah membiarkan orang yang berbuat nekat dan selalu bertindak biadab. Tempat suci ini harus kupelihara setiap saat. Aku tidak bisa membiarkan tempat ini terbengkalai. Ya, gara-gara akulah Nenek Sorok mengalami musibah besar. Goa Teratak. Aku akan senantiasa merawat dan memeliharamu seperti merawat diriku sendiri. Aji Sukmo berdiri termangu di sisi Goa Teratak. Ia tersenyum sendiri, mengangguk-angguk, lalu bersandar pada sisi dinding mulut Goa Teratak itu. Hatinya terharu karena ia teringat malam yang mengerikan di goa itu. Ia juga teringat bagaimana kisah kasihnya dalam alam maya bersama Dewi Kesuma. Kita tinggalkan Aji Sukmo, kita menuju ke Kadipaten Demak Bintoro yang pada saat ini dikuasai oleh Pangeran Indronoto. Hamba tidak tahu mengapa Kanjeng Pangeran Jayorogo singgah di tempat ini. Hamba mohon maaf jika hamba tidak mengadakan penyambutan yang berarti atas kehadiran Kanjeng Pangeran di sini. Tidak apa-apa, Paman Indronoto. Saya di sini memang hanya singgah. Tetapi untuk lebih baiknya, biarlah Wulan yang menjelaskannya. Wulan, silakan bicara pada Paman Indronoto. Terima kasih, Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba, Paman Indronoto, Kanjeng Dipati Demak Bintoro.
Silahkan Wulan, bicaralah. Mungkin ada yang bisa aku bantu. Begini Kanjeng Pangeran, hamba bersama Kanjeng Pangeran Joyorogo mengejar seorang yang telah merampok dan mengacau daerah Ponorogo. Lalu bagaimana kelanjutannya? Hamba Kanjeng Pangeran, hamba bersama Kanjeng Pangeran Joyorogo ingin mencari seseorang yang telah mengacau di daerah kami. Kami mengejar dan terus mengejarnya hingga sampai masuk wilayah Demak Bintoro ini. Kalau begitu, kau mencurigaiku? Tidak. Tidak, Paman. Jangan salah paham, Paman. Kami tidak punya pikiran jahat pada Paman Indronoto. Tetapi kami ingin mencari dan menyelusuri orang-orang yang bertindak durjana. Hamba tidak ingin mengotori wilayah Kanjeng Tumenggung. Justru hamba kemari mohon permisi kepada Paman Indronoto. Benar, Paman Kanjeng Adipati. Semoga Kanjeng Pangeran Indronoto mengerti kesulitan kami. Ya, aku mengerti Wulan. Terus lanjutkanlah. Sedikit pun kami tidak mencurigai Pangeran Indronoto. Hamba dan Kanjeng Pangeran Joyorogo ingin mencari penjahat itu di wilayah Kanjeng Pangeran. Untuk itu, kami mohon izin dan restu Kanjeng Pangeran Indronoto selaku penguasa Tanah Lungguh di Kadipaten Demak Bintoro ini yang telah diserahkan oleh Kanjeng Panembahan Nyokrowati di Mataram. Iya. Lalu apa yang harus aku bantu, Wulan? Hamba Kanjeng Pangeran Indronoto, hamba tidak membutuhkan bantuan apapun kecuali izin dan restu Kanjeng Pangeran agar kami leluasa mencari penjahat itu. Aku tidak akan membiarkan kau dan junjunganmu bersusah payah mencari penjahat itu. Aku akan mengerahkan seluruh prajurit pilihan untuk membantu pencarian ini. Bahkan aku sendiri akan turun ke lapangan. Terima kasih Kanjeng Adipati. Terima kasih atas kesediaannya. Tapi kami tidak memerlukan bantuan yang berupa prajurit pilihan. Tapi izinkanlah kami mencari sendiri. Dengan kehadiran kami di sini, janganlah dipandang untuk mengotori wilayah kekuasaan Kanjeng Pangeran Indronoto. Wulan, Kanjeng Pangeran Joyorogo, hamba akan turun. Hamba akan mencari penjahat-penjahat itu. Pangeran Indronoto yang gagah perkasa bangkit dari singgasana. Lalu ia menghaturkan sembah pada Pangeran Joyorogo. Ia juga memberikan hormat pada Wulan yang sangat menghormati kewibawaannya sebagai seorang adipati di Demak Bintoro. Pangeran Joyorogo lega sekali. Wulan pun bangga memperhatikan lelaki itu. Pangeran Indronoto memang benar-benar orang yang bisa dipercaya. Wulan pun kemudian memberikan sembah dan hormat. Hamba akan turun sendiri untuk membantu Kanjeng Pangeran Joyorogo dan Dimas Wulan. Saya tidak terima apabila Demak Bintoro dikotori oleh orang-orang Kacineman. Ampunkan hamba Kanjeng Pangeran. Perkenankanlah hamba menyampaikan sepatah dua patah kata. Ya, silakan. Silakan Dimas Wulan. Hamba mohon agar masalah ini tetap menjadi rahasia negara. Kita tidak boleh gegabah menangani masalah pemberontakan dan perompak yang telah mengotori wilayah Mataram. Nampaknya ada orang yang mencoba-coba mengukur kekuatan kita. Untuk itulah, hamba sendiri yang ingin turun untuk membantu Dimas dan Kanjeng Pangeran Joyorogo. Jika perlu, hamba akan mengerahkan prajurit-prajurit pilihan untuk menangani masalah ini. Terus terang, hamba tidak rela jika bumi Mataram dikotori pengkhianat dan pemberontak. Bagaimana Wulan? Bagaimana dengan tawaran Paman Indronoto? Apakah bisa kau terima atau... Hamba Kanjeng Pangeran, hamba ingin agar masalah ini kita jernihkan terlebih dahulu. Hamba mohon, Kanjeng Pangeran Indronoto jangan sampai menurunkan dan melibatkan para prajurit. Hamba tidak ingin terjadi banyak pertumpahan darah. Lalu, apa yang harus dapat hamba lakukan jika tidak mengerahkan para prajurit untuk menangkap para Kacineman itu, Nimas? Hamba akan menanganinya dengan baik, Kanjeng Pangeran. Perlu Kanjeng Pangeran ketahui, sesungguhnya hamba ingin menanganinya sendiri. Tetapi Kanjeng Pangeran Joyorogo ternyata tidak rela hamba melakukannya. Hingga Kanjeng Pangeran menyertai hamba sampai di sini. Memang benar Paman Indronoto. Semula Wulan berkeras hati agar menangani masalah ini seorang diri. Tetapi aku tidak rela apabila kehilangan orang terbaik Ponorogo. Wulan bisa menjadi guru di antara para perempuan yang ada di wilayahku. Bagaimana kalau aku kehilangan dia?
Hamba mengerti, Kanjeng Pangeran. Kalau begitu, biarlah hamba mengajak Bluluk Gading untuk menangani masalah ini. Bluluk Gading. Hamba Kanjeng Pangeran. Sembah pengabekti hamba, Kanjeng Adipati. Kau telah mendengarkan laporan Nimas Wulan dan Kanjeng Pangeran Jayorogo, bukan? Hamba Kanjeng Tumenggung, sesembahan hamba. Demi ketertiban dan keamanan Demak Bintoro, juga demi lancarnya tugas yang diemban Nimas Wulan dan Kanjeng Pangeran Jayorogo, maka kau akan kuajak untuk menangani para perampok dan kajineman yang merusuhi wilayah kita. Hamba Kanjeng Tumenggung, hamba akan melaksanakan semua titah Kanjeng Tumenggung. Bila hari ini harus mengumpulkan seluruh prajurit pilihan, maka hamba akan segera melakukannya. Sebaliknya jika hanya hamba yang diperlukan, maka jiwa dan raga hamba adalah milik Kanjeng Tumenggung. Terima kasih atas kesetiaanmu, Bluluk Gading. Bagaimana Wulan? Kanjeng Pangeran? Wulan, apakah sudah cukup? Hamba Kanjeng Pangeran, Kanjeng Tumenggung. Oh iya. Hamba rasa sudah cukup. Kalau begitu, hamba mohon pamit. Terima kasih atas izin dan doa restu Kanjeng Tumenggung. Hamba mohon pamit. Demikian pula hamba, Paman. Hamba mohon pamit. Hamba harus mendampingi Wulan. Permisi, Paman. Hamba Kanjeng Pangeran. Hamba akan membantu sedapat mungkin dan hamba berjanji untuk membereskan orang-orang yang ingin memberontak. Hati-hati Kanjeng Pangeran. Doa restu hamba menyertai Kanjeng Pangeran berdua. Wulan dan Pangeran Jayorogo akhirnya undur dari paseban Istana Kadipaten Demak Bintoro. Mereka meninggalkan Istana Kadipaten dan lenyap dari pandangan. Sementara itu, Pangeran Indronoto dan Bluluk Gading saling berhadap-hadapan. Bluluk Gading menghaturkan sembah saat junjungannya menghampirinya. Hamba Kanjeng Tumenggung, junjungan hamba. Ku minta hari ini juga kau ikut aku. Hamba Kanjeng Tumenggung. Nampaknya kekeruan ini tidak dapat kuatasi jika tidak kutangani sendiri. Aku tidak akan membiarkan kaum perusuh merajalela kembali. Percuma aku dipanggil Goto Mustoko jika tidak bisa menyelesaikan para pengacau negara. Hamba Kanjeng Tumenggung, junjungan hamba. Nah, sekarang berkemaslah. Aku ingin pergi denganmu. Kita tidak perlu memakai pakaian kebesaran. Aku dan kau ingin menyamar. Bluluk Gading. Hamba Kanjeng Tumenggung. Lekaslah berkemas. Kita tidak punya banyak waktu. Wulan, apakah kau percaya jika Paman Tumenggung tidak terlibat? Melihat kesanggupan apa yang akan dilakukannya, hamba yakin Paman Indronoto tidak terlibat, Kanjeng Pangeran. Aku mulai curiga dengan orang-orang di Demak Bintoro. Barangkali ia sengaja ingin mengacau upayaku selama ini. Atau barangkali mereka iri atas usahaku. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba mohon supaya Kanjeng Pangeran tidak terlalu curiga hingga mengotori hati dan pikiran Kanjeng Pangeran. Apa maksudmu, Wulan? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Prasangka buruk akan membuat penelitian kita tidak baik lagi. Jadi, kita harus bisa mempertahankan penilaian terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Apakah mencurigai Pangeran Indronoto? Aku tidak boleh, Wulan. Setiap langkah kita patut mencurigai siapapun juga, Kanjeng Pangeran. Bahkan Kanjeng Pangeran pun boleh mencurigai hamba. Bukan begitu maksudku, Wulan. Tetapi, aku ingin bekerja sebaik-baiknya. Pangeran Indronoto adalah orang kepercayaan Adimas Jolang. Adimas Prabu tentu lebih percaya kepadanya daripada kepadaku. Sebab Pangeran Indronoto telah menumpas pemberontakan Kang Mas Pugar Kajuron. Hamba kurang mengerti mengapa Kanjeng Pangeran menilai seperti itu. Kita patut mencurigai orang-orang yang ingin membela dan membantu kita. Sebab kadangkala mereka bisa menjadi musuh dalam selimut. Tetapi menurut penglihatan hamba berani menilai bahwa Pangeran Indronoto tidak bersalah. Kalau Kanjeng Pangeran tidak mempercayainya, kita bisa tinggal di sini beberapa hari. Kita perhatikan apa yang dilakukannya. Pangeran Jayorogo mendengarkan apa yang dikatakan Wulan. Maka ia pun tidak meninggalkan wilayah Demak Bintoro untuk mempelajari apa yang terjadi di sana. Dan benar apa yang dikatakan Wulan. Tak lama kemudian, ia melihat orang berpakaian hitam-hitam. Ia tak salah lagi melihat siapa kedua orang itu. Penilaianmu lebih tajam dari penilaianku. Kau tahu siapa dua orang itu? Iya, hamba belum melupakan wajah Kanjeng Pangeran Indronoto dan Bluluk Gading. Apakah kita perlu membututinya, Wulan?
Mengapa Kanjeng Pangeran masih berpikiran negatif pada Pangeran Indronoto? Bukankah beliau bersedia menyelidiki dan bersedia membantu usaha kita? Aku ingin tahu sejelas-jelasnya apa yang akan dilakukan untuk kita. Kemana mereka pergi? Kita perlu mengikutinya. Kanjeng Pangeran, apabila kita sudah percaya pada seseorang, kita tidak boleh menarik kembali. Apa maksudmu, Wulan? Jangan sampai Kanjeng Tumenggung merasa diremehkan karena menjalankan tugas yang telah Kanjeng Pangeran berikan padanya. Bukankah Kanjeng Tumenggung dengan ikhlas memberikan kelonggaran membantu usaha kita? Maksudmu kita diam saja? Lebih baik kita menuju ke arah lain, mencari kajineman yang lari ke arah sini. Kalau itu yang kau mau, baiklah. Aku mendengarkan kata-katamu. Maka demikianlah, pada saat Bluluk Gading dan Pangeran Indronoto yang menyamar dengan memakai pakaian hitam-hitam dan bercaping lebar menuju ke sebelah utara, keduanya menuju ke sebelah selatan. Sementara itu, di Gua Tratap, Aji Sukmo sedang membersihkan tempat yang pernah memberinya Sampur Jala Sutra, tempat yang harus dirawatnya karena ia merasa berhutang budi pada Nyai Sorok. Tempat ini akan menjadi tempat yang terbengkalai. Jika aku tidak turun tangan, Nenek Sorok pun tidak mungkin kembali ke sini. Ia akan selalu diganggu oleh Ki Srenggi. Mengapa setiap kali aku menginjakkan kaki di sini, ada desiran-desiran aneh yang menyusup di dalam hatiku? Aji Sukmo terkejut sekali ketika ia sedang membersihkan dekat lubang di mana ia pernah duduk bersila. Ia merasakan desir-desir aneh dalam mata batinnya. Ia bersandar pada dinding goa, lalu memandang ada kilatan-kilatan aneh yang muncul tepat di depan goa. Ia melihat kuda api yang melonjak-lonjak di depan goa. Ia melihat seorang berpakaian hitam-hitam, berikat kepala hitam, tersenyum kepadanya. Orang itu tetap di atas punggung kuda api, memandangnya, seolah-olah ingin berbicara kepadanya. Ia mengingat-ingat seperti pernah melihat orang itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.